pakan itu lengkap kalau di luar itu. Iya. Maksudnya di kambing liar itu mereka dapat serat, dapat protein dari biji-bijian, terus dapat mineral dari jilat-jilat batu sama batang kulit pohon. Nah, sama juga kalau kita mau mengandangi kambing ya harus lengkap gitu. Mineralnya kita kasih. Sampai waktu itu terus berjalan itu sampai 2019 saya resign dari rumah sakit. Sampai sekarang fokus di dunia kambing perah gitu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ya, Pak. Mau silaturahmi sama tanya-tanya nih seputar perkambingan gitu, Pak. Boleh. Nah, mungkin yang pertama Bu boleh diperkenalkan sama lokasinya di sini, Pak. Oke. Nama saya Asep, biasa dipanggil Abah Asep. Lokasi peternakan kita di Kampung Kiruk-Kirang, Kelurahan Cibeti, Kecamatan Kawalu, Pada Tasikmalaya. Nama peternakannya Abah Farm. Gitu. Nah, untuk di sini Pak, kambingnya produksi apa aja nih? Di sini kita kambing perah semua. Jadi kita konsen di dairy, di susu kambing. Kita punya beberapa jenis kambing di sini. Antaranya ada Sanen, ada Sapera, dan juga ada peranakan Etawa. Gitu. Nah, sebagai contoh, ini kambing Sanen, tapi dia lagi tiduran tuh. Itu kambing Sanen. Ini dia aslinya dari Swiss. Dari Swiss, Pak. Aslinya ya. Cuman kita yang beli yang udah diperanakan di sini. Nah, mungkin ini contoh peranakan Etawa seperti ini. Yang ini, Pak? Ya, itu peranakan Etawa. Tuh. Lagi pada santai. Ya, nah ini Sapera, yang disebut Sapera. Nah, itu bisa dilihat susunya juga. Iya tuh. Gede-gede. Jadi Sapera itu dia persilangan antara kambing Sanen dengan peranakan Etawa. Gitu. Nah, di sini juga ada beberapa kambing lokal juga. Ada ya, Pak? Jawa Randu, iya. Sama aja. Ini jam segini kita lagi bersih-bersih kandang sebelum pemerahan. Jadi jadwal kita itu pagi-pagi itu bersih-bersihkan. Sebelumnya kita kasih pakan tambahan dulu berupa ampas tahu sama tumpi jagung. Setelah itu bersih-bersih kandang, setelah itu baru pemerahan. Nah, sore juga sama seperti itu. Gitu. Siap. Nah, ngomong-ngomong Pak, untuk pakannya tadi tuh satu hari berapa kali di sini, Pak? Pakan kita satu hari 3 kali. 3 kali. Nah, untuk pagi itu pakan tambahan sama hijauan segar. Nah, sore sama juga nanti setelah pemerahan kemungkinan sekitar maghrib itu sama juga pakan tambahan juga hijauan segar. Nah, nanti malam jam 9 kita cuma kasih pakan tambahan aja, ampas tahu sama tumpi jagung. Jagung? Iya, tumpinya. Tumpinya? Jadi limbah industri lah kita manfaatkan, limbah industri untuk pakan ternak. Jadi lebih murah juga. Jadi kita itu kalau di ternak itu ya memang harus mengutamakan low cost farming. Biaya peternakan yang serendah-rendahnya supaya kita bisa profit punya profit yang lebih besar gitu. Nah, mungkin Pak untuk pakan tambahan tadi ya kayak ampas tahu, mungkin jagung ya? Ya. Nah, itu ada manfaat dan kelebihnya gitu, Pak? Ada. Jadi ampas tahu itu dia tinggi protein. Itu bisa untuk menambah kuantiti susu. Nah, kalau tumpi jagung itu dia sebagai karbohidrat, dia fungsinya untuk serat juga dan juga untuk energi. Gitu. Supaya pakannya itu lebih komplit gitu. Jadi serat dari hijauannya ada, proteinnya ada, lalu juga karbonnya juga ada. Nah, selain itu kita juga dikasih mineral. Apa itu, Pak? Mineral itu tambahan untuk kambing. Jadi kambing itu sejatinya di luar itu dia membutuhkan
pakan itu lengkap kalau di luar itu. Iya. Maksudnya di kambing liar itu mereka dapat serat, dapat protein dari biji-bijian, terus dapat mineral dari jilat-jilat batu sama batang kulit pohon. Nah, sama juga kalau kita mau mengandangi kambing ya harus lengkap gitu. Mineralnya kita kasih. Salah satunya kita bisa pakai mineral blok atau mineral bubuk atau juga ada penambahan garam gitu. Oh, gitu ya, Pak. Begitu. Nah, Pak, untuk di sini sendiri untuk kandang ini nih, Pak, udah berapa ekor nih, Pak? Populasi di sini ada sekitar 60 ekor. 60 ekoran. 60 ekor sama anak. Sama anaknya. Iya. Nah, untuk 60 ekor itu biasanya satu hari ngabisin berapa pakan hijauan atau pakan tambahan gitu, Pak? Pakan hijauan itu satu hari itu kita menghabiskan sekitar 10 karung besar lah. Satu pakan hari hijauannya kurang lebih sekitar 8, 9 atau 10. Untuk kampas tahunya kita per harinya itu habis 3 karung. Untuk tumpi jagungnya setengah karung satu hari gitu. Nah, Pak, biasanya kalau di kambing ini perawatannya mudah gak, Pak? Perawatan kambing sama domba sebetulnya sama aja. Perbedaannya di jenis pakan. Kalau domba itu dia pemakan rumput-rumputan, kalau kambing itu dia lebih ke daun lebar. Gitu. Dedaunan, ramban-rambanan. Kalau orang Sunda bilang maareuy, masuk. Gitu. Gitu. Jadi di sini ya kita masih menggunakan hijauan segar. Tambahannya yaitu tadi ampas tahu sama tupi jagung. Nah, di sini juga ini yang produksi semua ya. Di sini juga ada beberapa, ada anak. Nah, ini kalau sapera itu begini bentuknya nih. Oh, ini sapera, Pak? Ya, sapera. Ini usia, ini F1, yang itu F3. Oh, yang itu. Ya, agak beda. Dia udah mendekati mirip-mirip sana ya. Nah, ini usia 6-7 bulanan. Nah, kalau ini dia Dara. Dara sudah kawin ini. Nah, ini lagi hamil muda. Ini lagi hamil, Pak? Hamil muda insya Allah. Gitu. Nah, biasanya, Pak, kalau yang hamil ini kalau di kambing gitu, pas lahirnya itu berapa lama tuh, Pak? Sama 4 menuju 5 bulan, 170 hari lah kurang lebih. Gitu. Plus minus 1 minggu biasanya gitu. Nah, ini kan lagi bersih-bersih kandang gitu. Jadi kandang kita harus selalu bersih gitu. Selalu menjaga kebersihan ya, Pak ya. Nah, ini salah satu pejantan kita nih. Kili, nah, ini salah satu pejantan kita. Ini umurnya baru 2 tahun. 2 tahunan. 2 tahun. Gitu. Nah, pejantan utama kita ada di sebelah sana. Gitu. Yang mana? Yang ini, Pak? Ya, ini nih. Oh, harus dari depan nih lihatnya kayaknya. Oh. Iya. Nah, di sini juga kita ada, ini kan namanya kandang koloni ya. Iya. Nah, kita juga punya kandang sebutnya kandang baterai. Jadi kandang yang 1 ekor, 1 kambing 1 kandang kayak gini bentuknya. Nah, jadi keunggulannya kandang seperti ini dia pakannya lebih fokus. Jadi 1 kambing itu udah porsinya udah pas gitu. Oh iya. Kalau yang kandang itu kan dia rebutan. Nah, tapi keuntungan untuk kandang koloni itu lahan lebih irit lahan dan irit biaya. Gitu, bedanya gitu. Jadi kalau di kandang baterai kayak gini mah jadi fokus makanya gitu ya. Makanya fokus, cuman biaya kan lumayan nih, jadi banyak sekat gitu. Gitu bedanya. Ya. Nah, ini kalau ini, Pak, betina semua ini, Pak? Ini betina semua, jantan kita cuma ada 2. Jantan kita cuma ada 2. Nah, yang ini udah diambil susunya gitu, Pak? Ya, ini perah semua, ini lagi diperah ini. Nah, di sana kita ada ketemu kandang anak juga. Ini masih berantakan. Nah, ini anak-anak kayak ini usia 3 bulanan. Bek, bangun, Bek. Nah, pada bangun dia nanti. Nah, ini 3 bulanan. Sama 3 bulan, 3 bulan setengah. Nah, ini 2 bulan. Ini 3 bulan. Nah, ini kalau ini dia baru 1 minggu nih.
Yang ini baru 1 minggu. Ini 1 minggu, Pak. Ya, baru 1 minggu. 4 ini, Pak. Seberapa indukan ini nih, 2 Pak? indukan. 2 indukan Oh, 2 disatuin, indukan. iya. Ini baru 1 bulanan. Ini ditutup suka loncat dia, suka loncat jadi ditutup. Nah, ini juga sama, dia umur 1 bulan. Pada lucunya, Pak ya? Ya, nanti ini didot ini nanti. Oh, didot ini, Pak. Ya, didot. Nah, Pak, biasanya kalau anakan kambing yang tadi gitu, yang baru lahiran biasanya lepas apinya tuh pisahnya tuh berapa lama tuh? 4 bulan. 4 bulan. Kita 4 bulan. Nah, kita lihat jantan dulu yuk. Ya. Lihat jantan. Nah, ini pejantan kita. Ini umurnya 4 tahun. 4 tahun. Nah, ini kambing sanen. Kenapa dia warna coklat? Dia mutasi genetik. Mutasi genetik. Jadi warnanya beda. Unik aja di warna. Kili, sini. Gitu. Nah, ini juga darah-darah sudah kawin. Ini peranakan etawa. Sama, nah ini sapera. Nah, ini dia satu lagi. Dia warna putih. Yang tadi ya, Pak ya? Iya. Gitu. Ini kesini juga sama. Ini lagi bunting. Nah, dia patah tanduknya coba 1. Gitu. Ini juga sama lagi bunting. Jadi masa kering kandang, dia pindah ke sini. Jadi susunya kering dia. Nanti ini ada kehamilan 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan lebih, 3 bulan setengah. Nanti usia kehamilan 4 menuju 5 dia mulai turun lagi susu, diperah lagi gitu. Nah, ini Pak, selama yang anakan tadi gitu Pak, kan dipisahin ya. Nah, selama dipisahin itu kan dendot. Nah, untuk pemerahannya itu 1 kambing tuh biasanya ngasilin berapa ini Pak? Berapa liter? Nah, kambing itu beda-beda. Untuk darah, kualitas darah sapera di sini biasanya red di terendah ya, terendah sampai saat ini tuh 1,5 liter per ekor per hari darah untuk di kandang kita. Kemarin rekor itu darah itu waktu yang di atas itu tuh, kambing yang di atas itu dia darah 2,2. Itu sekarang laktasi 2, terakhir kemarin 3,5 liter. Sekarang udah kawin lagi, insya Allah mudah-mudahan kalau ada rezeki laktasi 3 pengen pas sampai 4 liter lah. Ya, amin. Gitu. Nah, ini proses pemerahan ya. Nah, pertama kita bilas dulu ambingnya dengan air hangat supaya tidak ada kotoran yang tersisa. Setelah itu kita lap menggunakan lap kanebo supaya tidak ada air nanti yang menetes ke susu gitu. Nah, setelah itu baru kita mulai pemerahan. Nah, kenapa kita menggunakan botol? Supaya tidak ada bulu yang ikut masuk ke susu gitu. Nanti setelah ini baru kita simpan di milk can di depan. Nah, ini Pak yang ini. Nah, atau bawaan gini Pak atau Ini gimana? waktu kecil tanduknya patah. Oh, dari Ini kecil. patah. Waktu kecil waktu umur 2 bulan tanduknya patah. Nah, ini dia kambing sanen yang pertama lahir di sini. Induknya yang di atas tadi. Iya. Nah, ini yang pertama lahir sendiri. Jadi ini bukan beli ya, ini peranakan di sini. Hasil di sini ya Pak ya. Iya. Tapi ini bapaknya sudah terjual, sudah laku. Dulu terjual ke Sukabumi di angka 18 juta. Lumayan. Oh, di sini juga selain jual susu, jual juga ini. Ya, kita jual juga kambing. Tapi kalau yang sudah diperah kita nggak jual. Karena itu ATM kan. Iya. Kita jual paling anakan atau darah
atau jantan gitu. Nah, untuk kambing sendiri nih Pak, kalau di musim udah mulai musim hujan kan sekarang ya Pak ya. Nah, untuk musim hujan biasanya ada terserang penyakit gak nih Pak biasanya? Resiko musim hujan itu kembung dia, karena kadar air di pakan lebih tinggi. Ya makanya tadi harus ada apa namanya mineral itu salah satunya ya untuk menghindari dia kembung. Jadi mineral itu nanti kita dicampur mineral, kita beli mineral yang kiloan itu dicampur 1:4, 1 mineral 4 garam plus soda kue. Oh, soda kue ya? Iya, itu salah satu untuk menghindari kambing kembung. Gitu. Jadi gitu tipsnya Pak ya? Iya. Nah Pak, selain penyakit kembung gitu, hari-hari biasa kalau gak hujan atau gimana tuh penyakitnya apa aja tuh biasanya? Yang udah... Kalau kambing secara umum itu penyakitnya itu kembung sama skabies. Skabies, budig, borok kalau budug kalau orang Sunda. Makanya orang jarang malas ngurus pelihara kambing itu sering budug karena dia lebih kurang tahan untuk parasit dia. Makanya di sini per 4 bulan itu rutin anti parasit gitu. Per 4 bulan kita rutin kasih anti parasit supaya tidak ada yang skabies. Mungkin selama keliling-keliling alhamdulillah kan bersih-bersih, nggak ada yang kena skabies, nggak ada yang ini gitu. Nah, kalau di peternak perah sendiri penyakit yang sangat ditakuti itu mastitis. Oh, apaan tuh? Mastitis itu peradangan di payudara, di ambing kambing itu mengerikan, bisa sampai menyebabkan kematian juga gitu. Karena ya kalaupun sembuh kadang-kadang susunya nanti udah sembuh nggak maksimal gitu. Nah, biasanya itu Pak untuk cara pencegahannya tuh biasa gimana tuh kalau di sini Pak? Pencegahan mastitis, kandang harus bersih gitu. Makanya seperti yang saya lihat ya di kandang ini alhamdulillah kebersihannya terjaga. Mungkin juga tingkat polusi juga di sini lebih rendah. Mungkin kalau main ke tempat kambing mungkin baunya agak menyengat ya. Kalau di sini ya alhamdulillah gitu. Iya, alhamdulillah nih. Sambil minum susu yuk. Iya, siap Pak. Oh, di sini produksi udah dikemas juga ya Pak ya? Ya, kita sudah kemas. Nah, ini 200 mili. Ini kita jual di angka 10.000. 10.000 gitu. ya Pak? Jadi kemasannya sudah di botol, jadi bisa dibawa kemana-mana gitu, lebih simpel, praktis ya Pak? Lebih simpel, lebih praktis. Sudah, kalau zaman dulu kan pakai plastik ya. Oh iya. Nah, kalau sekarang pakai botol gitu. Nah Pak, untuk peternak kambing ini Pak, selama ini udah berapa lama nih Pak? Kalau ngobrol berapa lama ya berarti kita ngomongin sejarah ya. Iya. Jadi pertama kali berdiri itu kalau kambing perah itu 2018 dulu. Nah, sebelumnya di tahun 2015-an tuh kita sampingan lah, di samping pekerjaan. Nah, kita punya kambing disimpan di tetangga gitu. Ya buat informasi, dulu Abah itu perawat di rumah sakit pemerintah di kabupaten, di ruang ICU dulu. Nah, 2015 itu kita mulai ternak nih, maro-maro gitu. Tapi waktu dirasa itu profitnya itu nggak seberapa, bukan berarti kita nggak bersyukur ya. Terutama buat yang pelihara itu sangat minim, kalau dihitung-hitung tuh nggak nyampe 1 batang rokok sehari itu keuntungan mereka itu. Ya akhirnya 2017 itu fokus belajar kita. Belajar di sapi perah, terus di domba, di kambing, sampai ketemulah mentor. Dia turun di kambing perah. Nah, kita mulai belajar di setahun itu, belajar. Cuma ada satu yang menarik yang dia bilang itu gini waktu itu, Kang, kalau kamu mau turun di kambing perah, jangan dulu beli kambing deh, karena kambing perah itu mahal. Ya terus gimana Pak? Saya bilang, buka pasar dulu deh. Caranya Pak, ya kamu jualan susu, ngambil mau dari saya mau dari siapa terserah. Nah waktu itu 2017 itu di pertengahan tahun tuh kita mulai jualan. Kita manfaatin sosial media, teman-teman di kantor. Dulu masih zaman belum begini, masih apa namanya kemasan plastik. Nah kita jualan.
Ya alhamdulillah berjalan. Nah alhasil di 2018 itu awal kita beli 2 ekor kambing. 1 ekor bunting dan 1 ekor anak usia lepas sapi 4 bulan. Nah di pertengahan tahun itu kita sudah mulai lahiran ya, sudah mulai merah. Jadi di pertengahan tahun 2018 itu kita sudah jual punya sendiri sebagian, masih ngambil sebagian. Nah karena waktu itu kita masih kerja, jadi untuk dapur aman lah walaupun nggak berlebih. Ya akhirnya hasil dari susu ini kita simpan, kita tabung. Cukup untuk bikin perluasan kandang, kita perluasan. Cukup untuk beli 1 ekor anak atau 1 ekor indukan, kita beli gitu. Sampai waktu itu terus berjalan itu sampai 2019 saya resign dari rumah sakit. Sampai sekarang fokus di dunia kambing perah gitu. Jadi fokus di peternakan kambing perah ya Pak ya? Betul gitu. Orang kan banyak yang nanya, loh kenapa gitu. Ya pilihan, hidup itu pilihan. Faktor pertama yang jadi alasan itu keluarga. Ketika di rumah sakit kita kan waktu itu tersita. Lain dengan beginilah di ternak gitu. Satu, secara profit juga alhamdulillah ada lebihnya gitu. Dan juga yang salah satu jadi pertimbangan saya itu yaitu ada, walaupun kita perawat itu banyak juga berbuat amalnya, bukannya nggak baik, dokter, guru dan lain-lain semua baik. Tapi kita sebagai peternak itu punya ijazah dari Rasul. Rasul pernah bilang, ittakhadul ghanama fa inna fiha barokah. Peliharalah kambing karena di dalamnya banyak berkah, betul. Gitu. Berkah dari kambing ini ya waktu saya lebih luang, bisa ketemu orang-orang penting, bahkan bisa sampai diundang juga sama orang-orang penting gitu, didatangi orang-orang penting gitu. Sampai ya alhamdulillah sampai saat ini saya bisa hidup lebih layak lah gitu dari dunia kambing itu. Nah Pak, untuk pemasaran susu kambing ini sendiri udah nyampe kemana aja nih Pak? Pasar ya alhamdulillah, susu kita itu pemasarannya sekarang udah lebih luas ya. Yang pertama di daerah Tasik sekitarnya, Ciamis, Banjar, terus Cirebon, Bandung, Bekasi, Tangerang. Alhamdulillah gitu, pasar kita sudah mulai luas gitu. Untuk teknik pemasaran sendiri kita lebih mengutamakan reseller gitu. Walaupun profitnya agak sedikit tapi perputarannya cepat gitu. Jadi barang kita itu cepat berputarnya gitu dibanding kita mengejar ke end user. Itu salah satunya itu. Keduanya ya kita bisa memanfaatkan, bukan memanfaatkan, memberi manfaat tentang barokahnya susu itu ke teman-teman yang mau usaha jualan susu kambing gitu. Nah selain ini Pak, kan susu kambing itu katanya khasiatnya banyak juga ya Pak ya? Ya betul. Susu kambing ini banyak khasiatnya. Salah satunya dia bersifat basa atau alkali, jadi dia baik untuk asam lambung. Terus susu kambing ini dia lemaknya lemak tak jenuh, molekul lemaknya lebih cepat terurai. Jadi dia baik untuk jantung. Nah, terus dia rendah laktosa. Jadi ada beberapa anak yang memang intoleran sama susu sapi karena dia terlalu tinggi laktosa, mencret akhirnya. Nah, kalau susu kambing enggak. Gitu. Terus untuk khasiat yang lainnya juga dia mengandung kalium yang mana baik untuk penderita darah tinggi dan diabetes gitu. Jadi ya ada beberapa nih, kita di Pelang juga ada khasiatnya. Jadi memang banyak lah. Jadi kalau untuk minum susu kambing itu sehatnya dapat, sunnahnya juga dapat. Karena ini salah satu minuman kesukaan Rasul. Gitu. Nah ini Pak, barangkali nih ada tips sama motivasinya buat yang milenial yang muda-muda gitu untuk beternak di kambing apa di domba gitu Pak. Oke. Buat para peternak muda, jangan takut dan jangan malu berkotor-kotor di dunia peternakan. Mau di kambing, domba, sapi sama aja. Karena
masih banyak profit-profit yang belum digali di dunia peternakan. Untuk di kambing sendiri masih ada susu kambing, kita bisa bikin yogurt, kita juga bisa bikin keju. Nah, kalian-kalian yang peternak-peternak muda, jangan takut, jangan kalah sama yang tua, karena kalianlah peternak-peternak jadi jantungnya peternakan di masa depan. Jadi jangan malu lah. Memang dulu juga kita, ya kalau bilang diketawain, untuk ketawain lah. Tapi kalau sekarang siapa yang mau ketawain gitu kan, dengan hasil jerih payah kita selama 5 tahun ini. Jadi buat peternak muda, semangat, berjuang, jangan malu, terlihat malu atau terlihat kotor gara-gara cuma kita sebagai peternak gitu. Nah, mungkin Pak, untuk satu kemasan botol itu ada berbagai variannya, berapa aja tuh Pak? Kita tuh jual kemasan 200 ml botol. Terus kita ada curah literan, jadi 1 liter dengan kemasan curah plastik di harga end user 35.000. Kalau ini 10.000. Terus kita ada yang varian rasa tapi kemasan 100 ml untuk anak-anak itu jual di angka 5.000. Terus juga kita produksi juga es susu stick. Anak-anak SD dan TK itu kita jual di angka Rp2.000 gitu. Siap. Jadi salah satunya yang biar jadi motivasi juga, selain jangan malu, jangan ragu, profit untuk dari susu kambing itu sangat-sangat menjanjikan gitu. Ya. Nah, mungkin buat teman-teman ya Pak yang mau beli susu kambing ya Pak ya, boleh ya Pak ya? Boleh, yang mau beli susu kambing bisa datang ke tempat kami, ke peternakan kambing perah Abah Farm yang berlokasi di Cijeruk Girang, Kelurahan Cibeti, atau bisa di Google Map di Abah Farm Cibeti gitu. Nah, dan untuk pejantan juga di sini bisa Pak? Kita juga selain jual susu kambing, kita juga jual bibitan kambing perah gitu. Dari mulai anak usia lepas sapi sampai darah, atau jantan-jantan juga kita jual gitu. Kalau yang produksi sementara kita belum jual. Siap. Karena itu ATM harian kita gitu. Siap. Nah, mungkin gitu aja ya Pak ya. Nah, mungkin teman-teman bisa ambil manfaat dan barokahnya lah dari pengalaman Bapak tadi, dan mudah-mudahan jadi inspirasi dan motivasi ya Pak ya. Amin. Mungkin gitu aja buat teman-teman. Jangan lupa di like dan di komen juga, insya Allah kita jawab ya Pak. Dan jangan lupa di subscribe juga, karena di subscribe gue gratis ya Pak ya. Betul. Ya, hitung-hitung mendukung sesama peternak lah. Siap. Nah, gitu teman-teman. Pantau terus video kami agar kalian tidak ketinggalan video seputar peternakan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.